A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sobat sekalian. Kembali bertemu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Spesial sekali hari ini kita kedatangan tamu dari Labkes Kota Surakarta, Dr. Guntur Lawuwibowo, Kepala Labkesda Kota Surakarta. Gimana kabar dokter hari ini? Insya Allah baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih sekali dok sudah rawuh di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kalau boleh tahu dok, Labkes Kota Surakarta ini lembaga atau badan yang seperti apa dok? Terima kasih Pak Dr. Yusuf sebelumnya ya. Jadi untuk Labkes Kota Surakarta ini adalah UPT ya, di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta, khususnya yang melayani laboratorium. Pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ya, baik yang klinik atau kesmas. Ya, di mana bagi yang belum tahu letaknya di daerah Serengan, ya. Daerah Serengan, ya, Jalan Jamsaren nomor 39 Serengan ya. Jadi misalkan dari masyarakat umum masih bingung, biasanya ancer-ancernya ada patung tembak ya. Dia patung tembak itu ke selatan ya, ke selatan, lebih 400 meter, nanti kiri jalan nanti ketemu Gedung Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta. Ya. Oke, ini sudah diberitahukan untuk tempatnya. Tadi mungkin teman-teman sobat sehat sekalian yang belum tahu Lab Kesehatan Kota Surakarta ya, ini posisinya di arah ke selatan dari patung tembak ya. Iya, ke selatan patung dari tembak. Mungkin kalau Samiluas ke selatan tuh terus ya dok ya. Iya, Samiluas itu ke selatan kurang lebih 2 kilometer ya. 2 kilo 2 kilometer ya. Itu ketemu patung kiri, tadi itu. Patung itu terus lurus dikit kurang lebih 400 meter nanti kiri jalan. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan masih bingung bisa ada Instagramnya juga ya, bisa dibuka di Laboratorium Kesehatan atau email di labkes@yahoo.com ya. Oke. Ya. Baik. Dok nyun sewu, untuk Labkes Kota Surakarta ini apa buka tiap hari dok? Bukanya tiap hari. Dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi kami 6 hari kerja. Ya, 6 hari kerja. Ya, kalau Senin itu bukanya jam 7 ya, sampai jam 15. Jadi Senin sampai Kamis jam 7 sampai 15. Tapi untuk pendaftaran kita sesuaikan yaitu jam 7 sampai jam 11.30. 11.30. Ya, jadi kalau misalnya ada nunggu ya, ada yang susulan kita restan sampai jam 12. Jam 12 ya. Oke. Sedangkan Jumat jam 7 sampai jam 11.30. 11.30. Pendaftaran sampai jam 10 saja. Oke. Ya, sedangkan Sabtu jam 7 sampai jam 12 ya. Pendaftarannya sampai jam 11. Sampai jam 11. Nah, ini sobat sekalian untuk Labkes Kota Surakarta ya, ini bukanya ternyata 6 hari kerja. Jam-jamnya tadi mungkin juga sudah dijelaskan Untuk Labkes sendiri dok, ini melayani apa saja ini di pemeriksaannya mungkin? Di Labkes itu banyak sekali yang bisa kita periksa ya, Dr. Yusuf ya. Jadi mulai dari hematologi ya, urin ya, imunoserologi, kimia klinik itu untuk layanan kliniknya. Contohnya apa dok? Untuk termasuk itu? Contohnya misalkan golongan darah, tarifnya 10.000. 10.000, Insya Allah masih terjangkau untuk masyarakat Kota Surakarta. Terus darah lengkapnya 25.000. 25.000 ya. Terus untuk urin ya, urinnya urin rutin ya, ya cukup dengan 20.000 ya, tes kehamilan 20.000 ya. Terus untuk imunoserologi ya, di tempat kami bisa memeriksa untuk pemeriksaan bidal untuk indikasi untuk penyakit tipoid atau tipes HBS AG ya, untuk infeksi hepatitis B ya. Terus anti HBS-nya ya, antibodinya sampai berapa ya. Terus anti HCV, HIV, sifilis juga bisa ya.
lengkap sekali ya dok ini dok. FT4 bisa ya, TSHS juga bisa. Ya FT4-nya 150.000, TSHS-nya 150. Ya. Berarti ini layanannya memang. Satu lagi Pak Yusuf. Satu ya. Ya, untuk kimia klinik. Ya, kimia klinik HbA1c ya. Untuk gula rata-rata 3 bulan terakhir itu 100.000. 100.000 ya dok. Ini Ya. di bawah sekali Di bawah ya dok. pasar ya. Iya, di bawah pasar. Oke. Terus untuk gula darah ya 15.000 ya, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL 20 ribuan. Nah ini kalau berarti dilihat untuk biayanya ekonomis sekali ya dok. Ekonomis. Terjangkau ya dok. Tapi tentu mutu pelayanannya nggak turun ya mungkin dengan biaya yang relatif terjangkau ini dok. Insya Allah untuk mutu pelayanan tetap kita jaga sesuai standarisasi, dan tempat kita sudah akreditasi juga ya, dari kementerian. Insya Allah kita juga sudah lulus paripurna. Lah ini berarti memang betul-betul mutu layanan tetap dijaga meskipun mungkin untuk biaya masih bisa relatif terjangkau. Dan kalau dilihat tadi lengkap ya dok ya untuk apa item yang mungkin untuk diperiksa. Kalau pasien menghendaki periksa dok, ini caranya bagaimana, atau menghubungi dulu atau bagaimana dok? Jadi untuk pasien ya misalkan mau periksa gitu, biasa aja langsung datang. Ya datang ya di tempat kami. Nanti di depan sudah ada yang mengarahkan ya. Pertama tetap kita ambil nomor antrian. Ya, setelah nomor antrian nanti akan kita panggil sesuai nomor antrian, kita periksa dulu permintaan beliau apa. Ya, nanti kalau misalkan bingung saya mau periksa apa nanti bisa memanggil dokternya atau timnya yang ada di situ, nanti kita arahkan untuk periksa apa. Oh, ada medisnya ya di situ. Ya. Jadi nanti kita arahkan, Bu, Bapak Ibu nanti harus periksa baiknya ini aja. Sesuai dengan kebutuhan. Setelah fix sudah periksa misalkan HbA1c, gula darah, kreatin, ya albumin dan lain-lain misalkan itu, baru kita total biayanya berapa. Misalnya habisnya 150.000 ya, bayar di situ. Nanti menunggu lagi, setelah itu nanti akan dipanggil untuk disampling. Ya, disampling, di situ diambil darahnya ya. Setelah disampling, nanti sebelum sampling nanti tetap kita cek lagi kaitannya dengan identitas, alamat, nomor telepon, nomor yang bisa dihubungi dan lain-lain, kita cocokkan dengan belangko yang sudah beliau bawa. Ya, setelah sesuai kita sampling, setelah itu pasien boleh pulang dan kita melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya Pak Yusuf nanti insya Allah untuk saat ini 3 jam sudah bisa diambil. 3 jam bisa diambil. Datang lagi gitu dok pasien? Datang lagi. Jadi pasien untuk jam 7 nanti bisa ambil jam 11. Kecuali sito, ya misalkan dari pemeriksaan ada yang trombositnya rendah, harus segera nanti kita akan hubungi pasien secara langsung. Jadi diharapkan untuk nomor telepon bisa langsung dihubungi. Jadi tapi rata-rata malah 3 jam sudah bisa diketahui hasilnya. Nanti apakah memungkinkan dok, misalnya pasiennya belum sempat ke situ, dikirim via WA dulu begitu dok? Bisa. Jadi untuk pengambilan hasil ya kadang ada pasien yang tidak bisa ke situ, nanti akan kita catat. Jadi dari pendaftaran nanti biasanya konfirmasi dari pasiennya, hasilnya nggak bisa dipakai, misalnya nggak bisa ngambil ya, nggak bisa ngambil. Nanti akan konfirmasi, kita tinggalin nomor telepon, nanti kita akan hubungi. Nah ini malah sudah terbantu sekali ya sobat sehat, seandainya mau melakukan pemeriksaan dan tadi sudah diambil sampling ya, darahnya mungkin sudah diambil misalnya begitu, menunggu 3 jam mungkin 3 tidak sempat atau mungkin ada sesuatu keperluan, nanti bisa nanti mengkonfirmasi untuk dikirim nanti mungkin via WA atau telepon mekaten gitu. Kadang ada Gojek juga. Tapi untuk syaratnya apa dok yang perlu dibawa kalau mau periksa ini dok? Paling enggak membawa KTP, KTP ya. Kalau anak-anak bawa KIA, kartu identitas anak ya. Seperti itu. Sudah cukup ya dengan itu saja. Oke.
Dok, untuk kemudian yang paling banyak kalau kita lihat mungkin di masalah cek klinik dulu, yang terbanyak apa dok? Yang sering masyarakat datang untuk paling memeriksa? sering Iya. Paling sering itu gula. Cek gula paling banyak aja. Gula, terus kolesterol. Kolesterol juga banyak. Kolesterol itu banyak sekali. Kolesterol, trigliserid, HDL, LDL biasanya komplit. Ya komplit. Periksakan komplit gitu udah itu. Kadang ureum kreatinin juga banyak. Ureum kreatinin 8 juga parameter ya ureum kreatinin. SGOT, SGPT, asam urat yaitu biasanya favoritnya ya. Ini yang sering untuk periksa. Kalau untuk masyarakat yang datang untuk memeriksakan ini misalnya dok, hasilnya tinggi, gimana dok? Misalnya kolesterolnya tinggi lah katakanlah gitu. Biasanya gini Pak Yusuf. Jadi kalau pasien ya hasilnya tinggi itu biasanya nanti dari pasien sendiri kan di situ nanti siang kita buka kesempatan untuk konsultasi dokter. Ada konsultasinya. Jadi nanti pasien-pasien yang sekiranya belum bisa untuk membaca hasil atau hasilnya rancu atau gimana itu ya biasanya nanti saya dipanggil untuk konsultasi. Ya jadi setiap pasien nanti siang ya setelah pengambilan hasil ya kita baca bersama terus hasilnya apa nanti kita konsultasi nanti harus begini ya pantangannya apa makanannya apa ya berarti ini one stop service ya dok ya artinya pasien tidak sekedar hanya mendapatkan hasil terus tidak ngerti nih mau ngapain kalau pulang aja bawa hasil kadang kan nggak ngerti ngapain harus ngapain mau diapain nanti siangnya biasanya konsultasi dengan saya ya tiap hari itu kita buka setelah jam 12 jam 1 nanti sudah ada yang ngambil konsultasi satu persatu yang masih bingung ya kita bantu. Dan banyak pasien yang memanfaatkan ini juga dok untuk konsultasi. Insya Allah ada tiap hari. Jadi sobat sehat ya, jadi ternyata layannya di Labkes Kota Surakarta ini betul-betul one stop service ya, tidak saja hanya berhenti sampai di cek saja, kemudian mungkin dapat hasil saja. Lebih dari itu ternyata juga sampai level untuk ada konsultasi. Dan ini tidak tidak ada tambah biaya lagi dok ya. Gratis. Tidak ada gratis Jadi termasuk salah satu layanan dari Labkes Kota Surakarta. Monggo sobat sehat ini kalau mau mengakses ya. Jadi untuk yang namanya sehat tidak saja nunggu sakit ya dok. Jauh-jauh hari sudah di prevent dengan dicek dulu kondisi labnya. Sehingga tadi yang favorit itu tadi gula darah, asam urat, kolesterol. Ya ini yang itu biasa. Penyakit lifestyle ini dok ya. Lah ini gimana? Ini makanannya enak semua ini dok. Biasanya karena faktor-faktor makanan ya beliau pasien tuh wah pengennya ini. Nah ini yang ternyata kemudian sampai nanti kesana. baru ditemukan ini lah itu baru infeksi ya. Oke, dokter. Untuk di Labkes Kota Surakarta apa hanya melayani pemeriksaan layanan klinik saja, dok, atau ada layanan lain, dok? Ada layanan lain yaitu layanan Kesmas kesehatan masyarakat. Ya. Jadi di situ bisa memeriksakan kayak dengan makanan minuman, ya. Makanan minuman, bakteriologis air, ya, identifikasi bakteri, kimia air minum, usap alat dan limbah. Ya. Contohnya untuk makanan minuman, misalkan bakteriologi makan minum itu 30.000, ya, terus formalin, ya, yang sering kan formalin. Nah, ini ada pengawetnya apa enggak toh? Itu 20.000. Ya. Terus borak, ya, borak. Itu juga pengawet juga ya? Ya, borak itu masuk pengawet, ya. Terus pewarnaan rodamin B, ya, yang merah-merah itu 25.000, ya, metilin yellow, pewarnaan yang kuning itu 25.000, ya, seperti itu. Ya. Baik, sobat saya sekalian, ini coba kita lihat ada pertanyaan, kita lihat ini barangkali bisa ditanggapi. Nah, izin bertanya Pak, untuk pemeriksaan elektrolit darah itu seperti apa Nji? Elektrolit darah. Ini ada pertanyaan dari IM Happy _008. Iya. Nji.
Jadi untuk darah lengkap, kalau untuk elektrolitnya kita belum bisa Pak Yusuf. Belum ya. Jadi untuk kita bisa hanya darah lengkap ya. Darah lengkap itu dari sel darah merahnya ya, sel darah putih ya, ada trombosit, hematokrit ya, HB. Selain itu ada tanda-tanda infeksi, limfosit, monosit, neutrofil, eosinofil dan basofil. Oh, nggih, kalau untuk elektrolit memang belum bisa nggih. Iya. Nggih. Ini mungkin dari sobat sehat sekalian nggih, memang untuk elektrolit memang belum bisa, namun masih banyak pemeriksaan-pemeriksaan lain yang bisa untuk dilayani di Labkes Kota Surakarta nggih. Untuk pemeriksaan yang terkait kesehatan masyarakat tadi, apa mungkin ada syarat-syarat tertentu atau persiapan tertentu, Dok? Kalau untuk kesmasnya ya, biasanya untuk pemeriksaan bakteriologis air itu menggunakan botol steril dari Labkes. Jadi dari pasien itu nanti biasanya sudah janjian atau berkunjung langsung ke Labkes nanti untuk mendapatkan botol yang steril. Jadi botolnya bukan sembarangan ya, khusus sembarangan, yang memang harus steril. Memang steril ya. Terus pemeriksaan kimia air menggunakan jerigen 1,5 liter. Ini juga dari Labkes atau dari? Jerigennya dari biasanya bawa sendiri. Dari bawa sendiri. Ya. Sudah berisi air 1,5 liter tadi yang mau dicek. Ya, kecuali yang steril tadi untuk bakteriologis air. Ya. Terus untuk pemeriksaannya ya, untuk limbahnya 14 hari ya, hari Minggu dan tanggal merah tidak dihitung itu ya. Jadi hari kerja ya, 14 hari kerja. Ya. Jadi untuk air limbah, selain air limbah ya itu 7 hari. Oh, selain air limbah 7 hari. Jadi untuk yang jari ya, jadi insya Allah kita untuk pemeriksaan itu udah cepet ya. 7 hari dulu 10 hari, sekarang udah 7 hari. 7 hari ya. Jadi diharapkan bisa melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Ya. Untuk berikutnya, Dok, untuk yang pemeriksaan layanan klinik, Dok, apa pasien perlu persiapan apa atau datang langsung periksa aja atau puasa dulu atau apa, Dok? Jadi untuk pasien yang klinik itu, klinik sebaiknya itu puasa. Ya, puasa 10 sampai 12 jam. Ya. Puasa medis ya, Dok, ya, maksudnya. Medis ya. Nah, medis masih boleh air putih. Air putih masih boleh, sobat sehat sekalian ya. Air putih paling-paling itu ya. Terus hasil jadi 3 sampai 3 jam sampai 4 jam ya sudah kita sebutkan ya. Terus untuk 2 jam PP ya diharapkan pasien datangnya pagi. Ya. Jam berapa, Dok? Jam 7, Dok? Monggo jam 7 atau jam 8 ya. Jangan terlalu siang ya. Jadi jangan datang misalnya mepet jam 11.30 nanti kan puasanya terlalu panjang ya, Dok ya. Terlalu panjang. Iya. Ya, terus untuk urin biasanya yang urin paling pagi ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau untuk pelayanan yang ini tadi hasilnya 3 jam tadi ya, Dok ya, bisa jadi 3 jam. Ya 3 jam insya Allah sudah selesai. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari I'm Happy _008, Dok. Pak, kalau untuk pemeriksaan kesmas itu bakteri untuk air bersih E. coli dan coliform itu bakterinya bedanya apa? Dan ini monggo bisa ditanggapi nggih, Dokter Guntur. Bakteri kaitannya dengan saya pertanyaannya. Kalau untuk pemeriksaan kesmas untuk bakteri air bersih E. coli dan coliform bakterinya bedanya apa? Mungkin apa harganya atau mungkin jenis bakterinya atau gimana, Dok? Untuk bakterinya sama ya. Bakterinya sama. Untuk harganya identifikasi bakteri untuk Salmonella itu 40.000 ya. Shigella 40.000, Vibrio cholerae 40.000, Staphylococcus 40.000 dan Streptococcus 40.000. Rata-rata hampir sama aja untuk bakterinya jenisnya hampir jenisnya sama ya. Ini bakterinya sama ya. Oke. Baik, Dok, mungkin apa yang perlu ditambahkan pesan, Dok, untuk sobat sehat sekalian terkait layanan di Labkes Kota Surakarta ini, Dok? Mungkin biar sobat sehat makin kenal, makin tahu dan tentu bisa memanfaatkan nanti. Jadi begini Pak Yusuf, di tempat kami ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan yang ada di UPT Labkes Kota Surakarta. Di tempat kami juga sudah melakukan kaitan dengan PMI ya, pemantapan mutu internal. Ya,
Jadi sebelum kita memeriksa menggunakan alat ya, itu sudah kita cek dulu paginya dengan kontrol. Ya. Kita juga sudah melaksanakan PME, ya, pemantapan mutu eksternal. Ya, jadi hasil kita itu bisa ada kejanggalan dan lain-lain, kita biasanya tetap klarifikasi ke yang lebih tinggi, ya, ke BLK dan lain-lain. Terus kita juga melaksanakan PME ya setiap tahun di beberapa tempat, di BLK Surabaya, BLK Semarang, kaitannya dengan PME. Jadi nanti diuji di situ. Artinya mutunya betul-betul diuji, dijaga ya Dok ya. Ya. Jadi diuji mutunya sudah sesuai apa belum ya. Selain itu kita melaksanakan pemeliharaan secara berkala, ya, kalibrasi ya. Jadi alat-alat yang di Labkes semua terkalibrasi semua. Apalagi tadi terakreditasi paripurna ya Dok ya. Artinya sudah Sobat Sehat tidak perlu ragu terhadap mutu layanan yang ada di Labkes Kota Surakarta. Dan itu mungkin itu Pak Yusuf, ya, ada survei kepuasan masyarakat juga ya, sebagai umpan balik dari apa yang kita berikan pada masyarakat. Jadi masyarakat untuk memberikan umpan balik ke kita. Hasilnya gimana Dok dari survei yang sudah ada? Baik ya, baik, dan insya Allah juga sesuai dengan harapan masyarakat. Seperti itu. Ya. Satu lagi monggo. Untuk pelatihan-pelatihan, jadi di tempat kami untuk karyawan kami ya juga sering untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kadang untuk peningkatan pelayanan. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ya. Baik. Sobat Sehat sekalian, ini tampaknya sudah jelas sekali nggih layanan yang ada di Labkes Kota Surakarta. Monggo Sobat Sehat sekalian, mungkin yang memanfaatkan layanan untuk pemeriksaan di Labkes, baik layanan klinik ya, tadi sudah disampaikan mulai dari darah rutin yang favorit tadi ya, kolesterol, trigliserid, gula, asam urat ya, dan macam-macam, ataupun yang perlu pemeriksaan untuk lab kesehatan masyarakat. Ya, terkait tadi nggih makanan, ada pengawet ya, ada bakteri pada air dan sebagainya, ternyata bisa dilayani dengan baik di Labkes Kota Surakarta. Apalagi jam kerjanya 6 hari kerja ya. Mungkin kalau yang kita kerja 5 hari pengen cek tapi terhalang mungkin tidak bisa cek karena pas hari kerja lah, ini bisa di hari Sabtu ya Dok. Ternyata juga bisa dimanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Terakhir Dokter, ada take home message terakhir atau pesan terakhir untuk Sobat Sehat sekalian terkait dengan pemanfaatan layanan di Labkes Kota Surakarta Dok. Ya, terima kasih Pak Dokter. Jadi untuk Labkes Kota Surakarta ya, yang berada di Jamsaren ya, nomor 39 ya, Kota Surakarta, saya harapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Insya Allah harganya terjangkau, ya terjangkau. Nah, harapan kami bisa dimanfaatkan, ya masyarakat bisa berhemat, ya berhemat dalam arti biaya terjangkau, mutunya juga insya Allah juga baik, ya. Jadi masyarakat untuk tidak ragu-ragu lagi untuk memanfaatkan layanan yang ada di Kota Surakarta, khususnya di Labkes di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ya. Baik. Terima kasih Sobat Sehat sekalian untuk podcast di hari ini. Sekali lagi monggo bisa dimanfaatkan layanan di Labkes Kota Surakarta dengan harga yang terjangkau namun mutu layanan tidak kalah dan tetap terjamin. Kami akhiri siang hari ini. Terima kasih Dr. Guntur atas waktunya. Mudah-mudahan tidak kapok Dokter nanti untuk kembali di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Sobat Sehat sekalian, salam sehat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.